dijamakan. Mari lah menjadi menjadikan. Assalamualaikum Nabila. Pengen tantangan gitu. Jadi kayak materi intinya tuh nggak dapat banget. Pokoknya tuh nilai harus bagus aja gitu. Bosen sih. Terus kayak lebih banyak menghafal, lebih banyak tugas gitu, tugasnya numpuk, nggak dikasih waktu istirahat. Ya pengennya tuh ya jangan tugas terus lah, praktek gitu. Jadi itu juga kalau misalnya tugas terus kitanya nggak pusing. Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui pendidikanlah, bangsa akan mampu tegak menjaga martabat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain terkesan belum maksimal mendorong siswa untuk mengembangkan diri serta bakatnya, selama ini pendidikan di tanah air masih berorientasi pada nilai akademik yang berwujud numerik saja. Orang tua peserta didik pun tak sedikit yang masih terlena nilai akademik dibanding pendidikan karakter. Kalau kita mau bicara memberi hak pada anak untuk bisa menunjukkan potensi utuhnya, maka proses asesmennya itu harus proses asesmen yang komprehensif, yang mengukur bukan hanya kemampuan penguasaan pengetahuan, tapi juga soal bagaimana keterampilannya, bagaimana dia berperilaku. Yang itu harus diukur secara komprehensif dan tentu akan menghasilkan nilai yang lebih bisa dipercaya dan menggambarkan potensi utuh seorang anak. Pendidikan sejatinya memberi harapan akan transformasi manusia ke arah yang lebih baik. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan dan seterusnya. Pendidikan merupakan sumber dari segala kemajuan. Melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Merdeka belajar. Harapan perubahan dunia pendidikan Indonesia. Pada akhir tahun 2019 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim meluncurkan sebuah kebijakan baru yang dikemas dalam program Merdeka Belajar. Program ini digagas guna melahirkan suasana kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menyenangkan, namun tidak meninggalkan koridor-koridor utama nilai luhur Pancasila dan pembentukan karakter anak yang berbudi luhur. Makna Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Dalam implementasinya, sekolah, kampus, murid, mahasiswa, guru, dan dosen memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Melalui pemahaman makna Merdeka Belajar, keleluasaan sistematis ini sebetulnya yang diciptakan diharapkan mampu mentransformasi pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Kebijakan Merdeka Belajar diselenggarakan Kemdikbud untuk memperbaiki krisis pendidikan yang telah berlangsung lama. Ini ditunjukkan salah satunya dengan skor PISA, hasil PISA yang membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Sebagai ilustrasi, kemampuan siswa Indonesia berdasarkan hasil PISA 2018, peringkat 72 dari 77 untuk kompetensi membaca, artinya 70 siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian peringkat 72 dari 78 untuk kompetensi matematika. Artinya 71 siswa kita berada di bawah kompetensi minimum. Dan untuk kompetensi sains ini peringkat 70 dari 78, bahwa 60% siswa Indonesia berada di bawah kompetensi minimum. Indonesia ini kelihatannya masih menjadi salah satu negara dengan peringkat
hasil PISA terendah, di mana skor PISA yang stagnan, kita lihat stagnan dalam 10 sampai dengan 15 tahun terakhir. Merdeka Belajar adalah terobosan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi lompatan besar sistem pendidikan Indonesia yang dinilai sudah belasan bahkan puluhan tahun stagnan. Jadi kemampuan membaca anak Indonesia saja dari tahun 2000 sampai yang terakhir diukur tahun 2018 itu tidak meningkat sama. Dan itu letaknya di bawah, artinya dibandingkan dengan negara-negara lain, kemampuan membaca anak Indonesia itu jauh di bawah anak-anak negara lain. Jadi kalau kita katakan modalnya dalam membangun SDM yang unggul, wah modal kita sedikit sekali nih kan gitu. Nah kalau dengan sekarang program pemerintah itu membangun SDM unggul, tentunya genjotnya harus gila-gilaan. Kita tidak bisa menggunakan sistem pendidikan yang lama. Merdeka Belajar tak semata merupakan kemerdekaan berpikir siswa, tapi juga kemerdekaan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk regulasi yang membebani guru agar bisa melakukan tugas utama mereka, yaitu melaksanakan pembelajaran. Terdapat 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar, yaitu ujian sekolah berstandar nasional USBN, ujian nasional UN, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan 5 episode Merdeka Belajar. Episode pertama dari terobosan ini memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu mengubah ujian nasional UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, menghapus ujian sekolah berstandar nasional USBN, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Di penghujung tahun 2019, Mendikbud telah mengumumkan pelaksanaan ujian nasional 2020 direncanakan menjadi yang terakhir. UN dihapus dan akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Literasi di sini bukan sekedar kemampuan membaca, melainkan kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Dengan demikian, literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi. Dipastikan tolok ukur bagi para siswa harus tetap ada, tapi hal yang diukur akan diubah. Terkait survei karakter, Mendikbud mengakui selama ini pemerintah hanya memiliki data kognitif dari para siswa, tapi tidak mengetahui kondisi ekosistem di sekolah para siswa. Sehingga survei ini akan menjadi tolok ukur memberikan umpan balik pada sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan guna menciptakan siswa yang lebih bahagia dan lebih kuat asas-asas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolah. Adapun keputusan mengganti format UN didasarkan survei dan diskusi dengan para orang tua, siswa, guru, hingga sekolah. Materi UN dinilai terlalu padat, sehingga fokusnya justru mengajarkan dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran.
UN memang baru menilai satu aspek, yaitu kognitif, belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik. Sebetulnya kalau kita bicara, ini sebagai seorang praktisi ya, bicara kita butuh mengganti tes standardized test itu sudah sejak lama. Karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan eranya. Hampir semua negara memang sekarang sudah mengubah polanya, bahkan kemarin Singapura pun yang tadinya paling getol untuk urusan tes standar, juga akan mengubah polanya. Era sekarang tuh era inovasi. Era inovasi nggak ada standarnya. Ya kan namanya inovasi. Kalau inovasi ada standarnya, namanya bukan inovasi dong. Inovasi kan harus di atas standar. Kan? Nah, Indonesia pun harus seperti itu. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP pun menjadi salah satu inisiatif dalam kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Dalam kebijakan ini, RPP akan disederhanakan dari belasan komponen dipangkas menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dalam kebijakan ini pun, guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Mungkin yang disambut baik adalah dari sisi administrasi ya, adanya RPP inspiratif itu yang biasanya menjadi beban kami sebagai guru yang di tiap tahun pelajaran harus menyusun administrasi yang banyak, yang sebelumnya panjang sekali, banyak isinya, yang sekarang formatnya sudah disesuaikan dan guru bisa berkreasi di sana. Jadi mungkin itu salah satunya, sehingga waktunya bisa dialokasikan untuk memikirkan konten materi apa yang disampaikan atau model belajar seperti apa. Terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB, Kemendikbud akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0 hingga 30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian ada Merdeka Belajar episode 2 yang ditujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka. Dalam kebijakan Kampus Merdeka, kampus diberikan keleluasaan untuk membuka program studi atau prodi baru, di mana ada kerjasama dengan organisasi, mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penetapan kerja. Pemerintah pun memberikan keleluasaan pada perguruan tinggi dan prodi untuk berkembang. Program reakreditasi akan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat, namun tetap berlaku selama 5 tahun dan diperbarui secara otomatis. Tak hanya itu saja, pola belajar mahasiswa di kampus bakal diubah. Selama ini mahasiswa kuliah hanya terpaku pada jurusannya masing-masing. Materi kuliah yang dipelajari cukup banyak, namun belum menyentuh aspek kualitas. Untuk itulah kebijakan Kampus Merdeka mengizinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi selama 3 semester dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Hak belajar lintas prodi ini diberikan agar mahasiswa dapat mengeksplorasi potensi yang dimiliki dan lebih siap menyongsong masa depan. Dan yang terakhir, Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN berbadan hukum atau PTNBH. Nantinya Kemendikbud akan mempermudah persyaratan perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum, dan Satker untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum tanpa terikat status akreditasi. Skema penyaluran dana BOS merupakan episode ketiga dari beberapa episode program Merdeka Belajar.
Mendikbud Nadiem Makarim bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang pertama, dana BOS ditransfer langsung ke rekening sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah. Sementara sebelumnya, dana BOS disalurkan oleh pemerintah pusat ke rekening kas umum daerah. Sekolah pun leluasa menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer hingga batas 50%. Namun hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tak berhenti di situ, besaran dana BOS per siswa pun naik dengan penyesuaian penerima dana yang menjadi lebih sedikit. Hal tersebut tidak hanya membawa angin segar bagi sekolah-sekolah guna memenuhi kebutuhan operasionalnya, guru honorer, juga siswa. Tetapi adanya sistem pencairan dana BOS yang baru diharapkan pula dapat meminimalkan tindak korupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Merdeka Belajar episode 4. Episode 4 ini mengenai program organisasi penggerak yang melibatkan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Tujuannya untuk mengasah kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Setelah menerima masukan dari banyak pihak guna penyempurnaan program ke depannya, pada medio 2020 Kemendikbud memutuskan akan melakukan evaluasi. Evaluasi lanjutan ini melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara. Akan mengevaluasi 3 hal. Yang pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang telah kita lakukan. Kami tidak hanya ingin melihat secara internal, tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan, untuk memastikan bahwa integritas dan transparansinya adalah yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua organisasi yang lulus seleksi memastikan integritas dan kredibilitas dari masing-masing organisasi yang masuk ke dalam program organisasi penggerak. Dan ketiga, objektif daripada evaluasi lanjutan ini adalah untuk memastikan efektivitas daripada pelaksanaan program masing-masing organisasi di dalam situasi pandemi COVID, untuk memastikan efektivitas daripada pencapaian aktivitas mereka bisa dilakukan selama pandemi COVID. Program organisasi penggerak dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakkan masyarakat. Saat ini sebanyak 4.464 organisasi telah mendaftar di program organisasi penggerak. Dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi. Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh tanah air. Di masa mendatang, untuk menjadi kepala sekolah, para guru memiliki jalur tersendiri. Mereka yang menjadi pemimpin unit pendidikan, antara lain merupakan jebolan program guru penggerak. Ini adalah episode yang terakhir diluncurkan Kemendikbud.
Kini peran guru tak sekedar menyampaikan materi pembelajaran pada siswa, tetapi guru juga harus dapat menjadi teladan dan agen perubahan di dunia pendidikan. Terlebih bagi guru penggerak yang merupakan pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Guru penggerak dalam program ini juga harus menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru penggerak pun diharapkan menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan sehingga dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan siswa-siswa berkompetensi global dan berkarakter Pancasila. Setelah mulut ada apa harusnya? Esophagus. Bagus. Apa namanya sih? Jejunum ileum. Kemendikbud akan mengidentifikasi dan merekrut para guru penggerak yang diyakini ada di setiap sekolah untuk bisa mengikuti pelatihan pengembangan potensi kepemimpinan. Tanpa adanya kepemimpinan yang baik di tiap-tiap unit pendidikan, perubahan akan sulit terjadi. Merdeka belajar bukanlah bebas belajar. Merdeka belajar mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan, siswa, guru, orang tua siswa, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan lainnya menjadi agen perubahan dalam mentransformasi sistem pendidikan Indonesia menuju pendidikan yang ideal. Tentulah seluruh pihak harus berpartisipasi aktif di dalamnya. Apa itu yang disebut merdeka belajar? Adalah adanya ketersediaan akses dan kualitas. Jadi merdeka belajar itu intinya adalah secara real memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru dan siswa untuk guru memfasilitasi pembelajaran, siswa untuk memperoleh hak-haknya belajar. Itu yang paling fundamental saat ini. Semangat merdeka belajar saya pikir itu sesuatu yang pas untuk situasi sekarang. Seperti yang tadi saya gambarkan, kalau kondisi yang sekarang, anak-anak itu tidak bisa ngatur sendiri proses belajarnya. Semuanya ditentukan, semuanya didikte. Dengan spirit merdeka belajar, harapannya anak-anak punya daya, punya kemerdekaan, punya otonomi untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Jadi buat saya ini suatu gebrakan besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membawa kembali pendidikan Indonesia menjadi suatu acuan buat negara-negara lain. Merdeka belajar merupakan sebuah terobosan mengejar ketertinggalan kualitas sistem pendidikan. Dengan merdeka belajar, diharapkan tidak hanya dapat menciptakan fleksibilitas, namun juga membuka peluang, ruang inovasi, dan kreativitas. Tentu, semua ini tidak dapat dilakukan sendirian. Kuatkan genggam kolaborasi demi cita-cita yang tinggi dan yakin Indonesia pasti bisa.